Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Jadi di video kali ini, Cetapedia akan menjelaskan mengenai pengukuran yang meliputi besaran dan juga alat ukur. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video baru dari Cetapedia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sahabat Ceta tentu pernah dong diukur tinggi badan dan juga berat badannya. Menggunakan alat apakah itu? Pasti menggunakan timbangan dan juga meteran kan? Nah, itu merupakan contoh dari sebuah pengukuran. Menggunakan berbagai macam alat ukur. Antara lain ada timbangan, ada meteran, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, dan masih banyak lagi. Di sini nanti kalian akan mendapatkan informasi mengenai pengukuran. Mau tahu? Yuk simak penjelasan video berikut sampai selesai ya. Oke, pengukuran, besaran, dan juga alat ukur. Pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Dan segala sesuatu yang dapat diukur adalah besaran, seperti massa, suhu, dan juga tinggi badan. Adapun hal yang tidak dapat diukur adalah bukan besaran. Jadi yang dapat diukur itu seperti massa, suhu, dan juga tinggi badan. Hasil dari pengukuran itu berupa nilai atau angka dan juga satuannya. Misalnya 30 km atau 30 kg atau 30 derajat Celcius. Itu merupakan hasil dari sebuah pengukuran. Lantas satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan terdiri atas satuan yang tidak terstandar atau tidak baku dan juga ada satuan baku. Satuan yang tidak baku misalnya yaitu pada jengkal. Satuan menggunakan jengkal yang itu dari jarak ujung ibu jari sampai dengan jari kelingking. Ada lagi yaitu depa, jarak ujung telunjuk tangan kiri sampai dengan telunjuk tangan kanan ketika tangan direntangkan. Jadi seperti merentangkan kedua tangan ya, tangan kiri dan juga tangan kanan. Sedangkan satuan baku contohnya yaitu satuan sistem internasional. Misalnya meter, sekon, kemudian ada juga Kelvin, seperti itu ya. Lanjut ke besaran. Besaran di sini ada dua, yaitu ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Besaran pokok meliputi panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan juga intensitas cahaya. Jadi besaran pokok ini murni dari si besaran itu sendiri, tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Satuan dari panjang yaitu meter disimbolkan dengan M, massa kilogram yaitu kg, waktu sekon yaitu S, suhu Kelvin yaitu K, kuat arus ampere yaitu disimbolkan A, jumlah zat mol tetap mol, intensitas cahaya ada kandela atau disimbolkan dengan CD. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya yaitu luas, seperti luas persegi. Luas persegi kan rumusnya sisi dikali dengan sisi kan, berarti semisal sisinya itu 2 meter, berarti kan meter dikali meter, satuannya yaitu meter persegi. Ada dua besaran pokok yaitu besaran panjang. Di sini panjang dikali panjang.
panjang kali lebar, panjang kali panjang, seperti itu ya. Jadi diturunkan dari besaran pokok. Volume yaitu meter kubik. Contohnya pada persegi juga ada sisi kali sisi kali sisi, meter dikali meter dikali meter, ada meter kubik. Kemudian ada konsentrasi larutan yaitu gram per liter. Simbolnya G per L. Kecepatan yaitu meter per sekon. Disimbolkan dengan meter per S. Seperti itu ya. Jadi ada dua besaran yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya yaitu alat ukur. Jadi alat ukur panjang di sini yang dimaksud ya, bukan seperti alat ukur massa. Jadi di sini kita membahas tentang alat ukur panjang. Dan ini merupakan materi yang terdapat di kelas 7, ada di KD pertama mengenai pengukuran dan pengamatan sebuah objek. Jadi alat ukur panjang di sini ada 3, yaitu ada mistar atau penggaris. Ini yang sering kita jumpai ya, sering kita gunakan juga di sekolah-sekolah. Kemudian ada jangka sorong, ini gambarnya. Kemudian ada mikrometer skrup, ini gambarnya. Sekarang kita beralih ke mistar atau penggaris dulu ya. Mistar, ini ada gambar mistar. Tentu sahabat kita di rumah pasti punya yang namanya penggaris ya, untuk mengukur sebuah panjang, sebuah lebar, yang untuk juga menggambar di sekolah, seperti itu ya. Penggaris merupakan salah satu alat ukur besaran panjang. Alat ukur ini memiliki ketelitian setengah dari skala terkecil yang tertera pada alat tersebut. Penggaris ini memiliki 2 skala, yaitu dalam sentimeter dan milimeter. Sentimeter yang ada di atas ini, yang milimeter ada di bawah. Seperti itu ya, ada senti, yang senti itu yang biasa kita pakai. Biasanya yang kita pakai itu adalah senti. Kemudian skala terkecil sentimeter, maka ketelitiannya 0,5. Jadi ini yang dimaksud ini 0, terus yang garis pendek ini kan 0,5. 0, 0,5, jaraknya ini 0,5, 0,5 sampai ke 1. Jadi yang kecil-kecil ini jaraknya 0,5. Sedangkan skala terkecil milimeter memiliki ketelitian sampai 0,5 mm. Contoh soalnya, ini merupakan pengukuran alat ukur yang paling mudah kita gunakan, yang paling mudah kita terapkan ya tentunya. Jadi menurut Ceta, pasti sahabat Ceta sudah pandai semua nih, pasti sudah pintar semua untuk mengukur kayu yang ada di gambar ini. Jadi diketahui gambar di samping menunjukkan pengukuran pada sebuah kayu. Berapakah panjang kayu tersebut? Di sini ujung kayunya ada di 0. Yang ini ada di berapa? Ini kan 3 ya. Di sini 3, terus ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,7. 3 ditambah 0,7, jadi 3,7 cm. Skala awal itu mana? Pangkal kayunya, yaitu ada di 0. Dan akhir kayunya, ujung runcingnya ini anggap runcing ya. Ujung runcingnya ini ada di 3,7. Jadi tinggal ditambahkan saja panjangnya, skala awal ditambah skala akhir, yaitu 3,7 cm. Sama dengan skala akhirnya ya nilainya. Karena apa? Karena dihitungnya mulai dari 0, seperti itu ya. Jadi kalau mau mengukur panjang suatu benda dimulai dari skala 0, yaitu skala terkecil dari penggarisnya gitu ya. Skala terkecil ini 0 ini ya. Sampai di sini paham kan? Oke, kita lanjut ke jangka sorong, alat ukur panjang yang kedua.